Alfi yang pinter si Alfi. Tapi itu teh siswa lainnya jadi kaku Alfi terus kalau tugas apa hanya Alfi gitu, yang lain mengandelin. Jadi kalau Alfi udah tuh beres tugas sekelas, jadi diwakilkan ya gitu. terwakili. Ya, Gimana kepikiran gitu. Oh gitu ya. Kalau ibu pengennya kayak gimana situasi yang ibu inginkan? Pengennya kan itu ada 32 orang gitu ya. Ya setengahnya mungkin minimal setengahnya itu aktif gitu. Kalau ini kan hanya satu paling enggak 2 gitu. Tapi harapannya semuanya bisa antusias belajar. Berarti untuk beberapa, untuk jangka pendeknya 50%-nya minimalnya gitu, maksimalnya syukur-syukur bisa 100 kali ya. Kalau sebelumnya pernah nggak ada situasi yang lebih ideal dari sekarang ini? Anak-anak aktif gitu ya. Anak-anak aktif kalau misalkan mereka itu kegiatannya ada beberapa kondisi, misalkan ada anak yang pendiam tapi ketika dikasih tugas dia harus berkegiatan baru mau, misalkan membuat alat atau apa gitu. Dan itu juga nggak semuanya, ada yang semangat membuat alat, ada yang enggak misalkan. Jadi beda, tetap aja masih ada yang belum. Oke. Waktu itu ketika semangat pembelajaran yang diambilnya kayak gimana yang dilaksanakan di kelas itu? Waktu itu pernah membuat ini ya, rangkuman materi tapi dibebaskan berkreasi, tampilannya boleh bagaimanapun. Mereka membuat poster warna-warni bagus gitu. Jadi beda-beda ya minatnya, bakatnya. Kalau menurut ibu itu kan termasuk salah satu solusi ya. Kalau menurut ibu kira-kira solusi yang tepat gitu ya, yang bisa dipakai untuk anak-anak bisa semangat lebih banyak, tidak hanya 50%. Sudah ada bayangan belum kira-kira mau gimana? Yang saya pikirkan itu gini, mungkin untuk Alfi pelajaran bagaimanapun bisa ya masuk, tapi beberapa orang misalkan Bagas dan kawan-kawan itu harus ada permainan games gitu. Atau kalau tipe-tipe yang anak Azkia, Fatimah itu kan kreatif ya, dia bisa dikasih kerjaan yang melik gitu di meja. Berarti dalam satu pembelajaran itu materinya sama, tujuannya sama, tapi cara anak untuk mencapai konsepnya beda-beda. Itu menarik loh Bu, yang pernah kita diseminasikan. Yang evolve itu diseminasi. Tapi saya waktu itu belum kebayang untuk pengaplikasian ya, karena sekarang berasal dari masalah di kelas. Nanti insya Allah saya cobain.
beliau yang banyak membantu saya dan membimbing saya dalam kegiatan program guru penggerak ini. Nah, hari ini beliau mau melihat progres dari kita nih kemarin yang kita coaching, ngobrol tentang masalah ibu. Nah, hari ini kita lihat progresnya. Beliau mendengar, nggak apa-apa ya. Nah, pertama nih, gimana tuh kemarin perasaannya ketika saya harus masuk di kelas ibu ketika ibu ngajar? Itu macam-macamnya Bu. Pertama, aduh ada temen nih masuk ke kelas, biasanya kan kita bebas ya, jadi ada jaim-jaimnya gitu ya. Pengalaman itu pribadinya. Terus kalau terhadap siswa sih ada perasaan lebih puas ya, melihat mereka ribut gitu. Yang biasanya mager di tempat duduk, ini mah jadi mobile di kelompoknya gitu. Aktif ya, luar biasa. Terus ada nggak yang ada apa sih waktu di observasi itu kan ada masalahnya itu tuh, ada kemajuan selain itu, ada lagi kemajuannya? Oh iya, waktu itu kan antusias anak kecil belajar ya. Iya betul. Kemarin itu memang terlihat mereka karena mungkin sudah dikelompokkan berdasarkan minat mereka ya, kecenderungan mereka kemana gitu. Ya, betul. Jadi memang terlihat lebih menikmati gitu di kegiatan di kelas itu. Kelihatan di kelompok sih tepatnya, karena kan tiap kelompok beda-beda ya kegiatannya. Terus selain itu juga ternyata ngefek ke hasil tesnya gitu. Jadi lebih bagus, kalau lebih bagus dari sebelumnya lah. Kalau sebelumnya bisa jadi mungkin sekitar 30% ya yang melewati KKN. Ketika diberikan pembelajaran yang berbeda begitu, lebih dari 50%. Alhamdulillah ya peningkatannya. Sekarang kisaran berapa tuh setelah melakukan 70 ada. Alhamdulillah sudah progresnya luar biasa ya. Boleh saya lihat nggak itu RPP-nya? Ini yang kemarin. Oh iya. Menurut saya ini bagus ya. Saya pun masih banyak belajar ya ini tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau sekarang dari tadinya 30% ke 70%, menurut Ibu udah ideal belum? Untuk ukuran saya ya Bu, ideal. Karena maksudnya kalau untuk mencapai 100% kan nggak mungkin, karena saya menyadari maksudnya nggak semua anak lah minatnya di IPA gitu. Jadi 70% itu buat saya wah banget. Udah ideal banget ya. Iya. Kalau udah seperti ini, kalau kondisinya sudah ideal, apa rencana Ibu nih ke depannya dengan metode ini? Gitu. Ternyata pakai ini udah ideal gitu. Berarti saya akan mempelajari metode ini gimana penerapannya di tema selanjutnya berarti di KD-KD selanjutnya. Ya. Bisa dicoba juga ya. Maksudnya sama enggak atau lebih baik dari ini. Semoga ada progres yang lebih baik ya Bu ya. Mudah-mudahan di kelas lain juga bisa progresnya meningkat. Oh iya. Luar biasa ya. Ini ada hasil observasi saya kemarin terhadap Ibu. Ternyata memang solusi yang kemarin Ibu inginkan bisa Ibu lihat sendiri di sini nih. Oh, jadi yang tadi saya sampaikan itu memang Ibu melihat ya? Iya, melihat di kelas. Nah, bagaimana dengan perasaan Ibu setelah melihat ini? Lebih lega sih ya Bu, maksudnya ternyata anak-anak itu bisa ya kita gali gitu. Iya. Jadi tidak melulu setiap masalah itu bertumpuk karena anaknya begini gitu. Bisa jadi karena kitanya ya. Iya. Betul, kita harus mencari solusi gimana hal ya. Ibu terima kasih, alhamdulillah berarti apa yang Ibu inginkan sudah tercapai belum? Untuk pengalaman pertama menggunakan metode ini tercapai. Alhamdulillah kalau begitu, mudah-mudahan kedepannya progresnya semakin bagus, semakin meningkat. Ya tidak bukan hal yang tidak mungkin juga Bu, padahal bisa 100% ya. Kita lihat kedepannya, mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermakna untuk anak ya Bu ya. Saya juga banyak belajar dari Ibu kemarin, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih pembelajarannya saya dapat dari Ibu. Sama-sama Bu ya, saya juga belajar dari Ibu, ternyata ada praktiknya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Nuhun. Iya. Bapak juga sama, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas bimbingannya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.